Nasi kuning. Nama kayak nama ayahku. Iya Pin, salam buat ayah ya. Semua layak juara tegang. Betul Ahmad. Tergantung gift. Bagi Rofi. Pak CO punya gunung emas di Madura. Masya Allah. Sekarang mah enak ya guys. Ada TikTok bisa terkenal. Valen pasti juara 1 paket komplit ya. Amin. Ayo kirimin Valen yang banyak. Sekarang juri udah gak punya kekuatan apa-apa guys. Yang punya kekuatan kalian. Kampung doa semoga Valen juara 1, amin. Ya Allah, berkompetisi yang baik. Perasaan di rumah ini nggak ada burung deh. Aku punya kucing guys. Kucingnya kalau ngambek suaranya kayak burung. Datuk Malam. Semua orang bisnis pengennya untung guys. Waalaikumsalam Ika. Alhamdulillah. Amin. Morning Azam. Salutkan Mami Siti. Surabaya hadir. Makan nasi kuning. Haura. Ya begitulah Haura. Kan mereka punya karyawan. Mereka harus gaji karyawan, ya kan, mereka harus bayar artis. Tasik, Madura, ikan baru. Salam kenal Cimande. Tumben pakai kumis kata Abi. Cimahi hadir, Pi, ya Cimahi. April, ya Neymar, Bali, Novita Jambi, Ika. Liva. Semoga April juara 1 dan Valen juara 2 kata Ika. Tergantung virtual gift-nya.
Salam tetangga April. Waalaikumsalam. Semoga Valen juara 1, amin. Jujur sekali. Lah bubu. Perang Sultan. Iya kayaknya berapa hari ini Perang Sultan ya guys. Sasuke, Batam, Kang Ipul, Kien, Azam, Tegal. Rudinato, jangan suka fitnah lo Rudinanto. Orang kalau nggak suka aja, tapi nggak usah fitnah. Ya, kalau nggak suka sama orang, nggak usah datang ke roomnya. Terus nggak usah fitnah. Bos Batubara siap. Barakal tim siap cukup April, amin. Liva, ya tiga-tiganya berkualitas sayang. Jadi kalau sudah berkendak Tasya juara 1, jangan dong, jangan dihujat, nggak boleh ya. Tidak boleh dihujat sayang, tidak boleh. Ini tiga-tiganya udah bagus ya. Tiga-tiganya udah bagus. Tidak boleh dihujat. Ya, dia begitulah Mona. Ya, gimana? Penontonnya mau. Pendi. Kalau hari ini Papi nggak nyari AI, ngelang AI beneran. Oke, nanti Papi cari ya. Tapi nggak usah banyak-banyak, AI belinya dikit aja udah. Ya begitulah, ya gitulah ceritanya lah. Tidak ada di dunia ini bisnis tidak cari untung, pasti cari untung. Kecuali berbuat kebaikan, mencari ridha Allah. Tapi rata-rata bisnis di dunia itu cari untung guys, walaupun sedikit. Makasih LM. Pagi juga Aji. Alasan aja Papi itu sakit ya. Kan Papi nyariin kemana nih anak gue nih, tentunya sakit. Ipul lama tak nampak, Mahyaria. Sekarang kalau mau lihat Bang Ipul sementara ini di TikTok dulu ya. Hanya TikTok yang bisa mempertemukan kita. Hanya TikTok yang bisa mempertemukan kita guys. Makasih Ian. Kalimantan Timur. Pape kasih pisan, makasih Sasuke. Berarti kan penggemar-penggemarnya April, penggemar-penggemarnya Tasya, penggemar-penggemarnya Valen kan orang-orang hebat. Si Wewe ini apa sih Wewe nih? Bisa ketemu. Pemalang, Jawa Tengah. Tasik hadir bang. Bentar malam peserta nggak usah nyanyi sudah. Masa Mona? Ya udahlah. Serius peserta nggak nyanyi, yalah kasihan nyanyi mulu. Abang Ipul nggak pernah nampak, kemana aja? Ada. Ini Bang Ipul ada di sini. Papi kangen, Papi ngejuri. Makasih Lin 13 sudah dikangenin. Doain aja Hasan Basri. Kalian tahu kan, dalam kehidupan dunia itu ada persaingan sehat, ada persaingan tidak sehat. Di dunia ini kan ada persaingan sehat, ada persaingan tidak sehat. Seperti itulah kalau diceritain panjang. Kalau diceritain panjang. Makasih Reni.
Amin Zain. Masya Allah. Masyariel Haram. Papi assalamualaikum. Kalau aku bisa beli Indosiar, Papi akan kutunjuk pertama kali jadi Indosiar. Kamu tuh udah punya niat baik aja sudah dapat pahala dari Allah. Maisyam, kamu udah punya niat baik aja udah dicatat. Beda halnya sama orang mau berbuat jahat. Kalau orang mau berbuat jahat, malaikat baru mau nyatet. Tapi kalau udah punya niat baik, udah dicatat duluan, walaupun nggak dikerjain. Jadi sering-seringlah kalian punya niat baik, gitu. Jadi kalau niat baik udah dicatat guys. Gitu. Kalau aku punya studio, kalau punya aku Indosiar, kata Bang Ipul udah jadiin juri, udah dicatat sama malaikat tuh, udah. Ya, walaupun nanti nggak jadi, itu udah dicatat amal kebaikan itu. Insyaallah. Makanya sering-sering lah punya niat baik ya. Ika cerita aja bang, jadi ngerti kitanya. Ya begitulah. Nah aku bilang, di dunia manapun, di dunia kerjaan, profesi apapun, itu ada persaingan sehat, ada persaingan tidak sehat. Heila, sabar ya Heila. Di mana ada kesempatan, ya, disitulah orang mencari, gitu. Jadi ya susah juga, gitu. Ya kita mau berpikir mereka mau cari untung juga bisa masuk bisa enggak. Tapi sedangkan yang mereka hasilkan juga memang penyanyi-penyanyi yang berkualitas, gitu kan. Jadi kita 50-50 gitu. Sedangkan penontonnya juga pada demen nonton. Jadi ya mereka memanfaatkan itu teman-teman. Sambil mereka punya programnya laku, laris manis, terus mereka pakai cara lain yang bisa menguntungkan perusahaan mereka, terus penontonnya juga mau, ya sudah, terjadilah seperti itu teman-teman, gitu. Nabila, aku tinggal di Pulau Jawa guys. Bisnis barunya, iya karena gitu. Kecuali kalau memang sepi, nggak ada yang nyawer, kayaknya virtual gift ditutup. Soalnya apa? Soalnya banyak peminatnya sih yang nyawer. Jadinya akhirnya sekalian gitu dijadikan eh, ya dijadikan program itu dijadikan ada virtual gift-nya gitu. Coba misalkan nih kita melakukan virtual gift, ternyata virtual gift cuman satu doang gitu. Mereka nggak akan pakai virtual gift. Nah, berhubung pakai virtual gift ternyata berhasil, ya udah akhirnya dijadikan gitu loh sekalian. Tapi kan rezekinya ke peserta juga teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum Aji, Abi Anwar. Bang Ipul mah menjawab sesuai dengan pertanyaan bro. Orang tuh kalau udah kalah jagoannya, jangan sewot sampai sekarang. Udah terima aja sih jagoannya kalah. Emang pantas kalah kok. Kecuali kalau jagoannya nggak pantas kalah, gue belain. Bilang aja, gue belain. Lu kan tahu, gue selalu ngebela orang yang memang berkualitas.
Jagoannya kalah masih sewot aja. Emang pantas kalah. Kalau dia nggak pantas kalah, gua pasang badan. Kayak yang sekarang ini gue pasang badan, walaupun cuma lewat TikTok. April berkualitas, makanya papi pasang badan. Tasya juga sama. Selamat ya buat Tasya, buat April sama Valen. Kalian tuh pantas ada 3 besar. Kalian tuh pantas di 3 besar ya. Pantas banget. Makin panas langsung. Pasti the best banget. Yang kemarin kesenggol ada yang nggak pantas, ada yang pantas. Valen spekta banget. Iya, makanya jangan sakit hati kalau udah jagoannya udah kesenggol, udah ikhlas. Dengan ikhlas itu rezeki akan makin banyak. Tuh, jangan ngeganggu peserta lain. Tuh loh, guys. Kita punya jagoan nih, memang dia nggak pantas untuk dipertahankan untuk 3 besar, ya udah gitu loh. Berdoa yang baik-baik, ya. Kalau ikhlas tuh nanti rezeki akan banyak. Ya udah, memang jagoan aku nggak laju ke 3 besar, ya udahlah. Dan mendoakan baik-baik, support yang ada di 3 besar, support juga jagoan yang udah tersenggol gitu. Harus bijak. Tasya best kan, Pi? Best banget sayang. Iya, makanya jangan bikin rusuh. Coba jagoannya udah kesenggol, adem ayem. Ya, nggak usah bikin rusuh ke 3 besar ini. Pasti kesono adem ayem juga gitu. Shakira tersenggol malah jadi ratu FYP karena apa? Shakira ikhlas. Fans-fansnya udah mulai ikhlas, jadi bagus ke Shakiranya. Kemarin Shakira lucu main apa tuh? Main apa namanya? Main itu apa? Opera music. Lucu. Jadi kita tuh yang tadinya nggak respect jadi respect gitu. Jadi respect. Ramos gitu, jadi respect gitu. Kadang-kadang followersnya udah gede juga kayak ini, kayak bukan punya followers gitu. Betul kita. Berjiwalah kesatria, guys. Kita harus punya jiwa kesatria pada saat kita punya jagoan. Terus jagoan kita kebuang, berjiwalah kesatria. Yang penting apa? Yang penting gimana setelah ini. Itu yang mesti dipikirkan. Gimana nanti setelah event ini jagoan gue bertahan nggak gitu. Jangan diungkit-ungkit terus masalah pertandingannya.
Yang perlu dipikirkan bagaimana caranya setelah event DA ini, jagoanku yang kalah ini tetap harus bersinar. Itu yang mesti dipikirkan. Bukan kalian sana sini nyerang tiga besar. Udah fokus aja ke jagoannya, bikin planning apa gitu. Jangan nggak bisa move on, terus bikin gaduh. Ya nggak Mama Eeng? Pertandingan itu sebagai awal. Jagoan kalian itu sebelum ikut DA yang kenal paling cuman berapa? Berapa persen? Sekarang jagoan kalian itu udah jauh lebih terkenal, udah harus bersyukur. Dulu dia paling cuman terkenal di TikTok, sekarang dia sudah terkenal nasional. Itu yang mesti disyukuri. Mesti disyukuri. Oh iya, alhamdulillah sekarang jagoan gue walaupun udah kesenggol, dia namanya udah ada, udah dikenal. Itu wajib disyukuri. Jangan sakit hati. Gitu. Jangan sakit hati dong. Sekarang pikirin gimana idola lo tuh bisa terus berkibar. Tuh, gua kasih wejangan gimana caranya idola lo tuh berkibar yang udah kesenggol itu. Banyak kok yang kesenggol karena tidak wajar mereka legowo. Banyak. Apalagi mereka kesenggolnya ini bukan karena nggak berkualitas, tapi mereka legowo. Mereka udah mulai ikhlas. Sekarang gimana caranya supaya idola kalian itu berkibar? Itu berkibar tanpa apa? Tanpa menjatuhkan orang lain. Kan ada pepatah, berdirilah tanpa menjatuhkan orang lain, bersinarlah tanpa menggelapkan orang lain. Gitu. Ya nggak? Itu baru orang hebat, itu petarung hebat. Mano victory, papi ayam. April udah rezekinya, dia ada di 3 besar. April tuh udah rezekinya. Tiga anak ini, April, Tasya, Valen, tiga anak ini mereka memang kalau menurut analisa saya, tiga anak ini mereka bisa bertahan ini karena memang diri mereka. Ya, karena memang kemampuan mereka gitu loh. Terus didukung sama orang-orang yang tahu kualitas mereka. Betul ya. Kalau analisa kalian terserah mau kayak gimana. Itu sih analisa saya seperti itu. Gimana suaranya Valen? Bagus banget Valen itu. Valen itu punya basic vokal yang bagus. Valen mah mau dikasih materi lagu apa juga, ya bisa dikerjain, bisa. Valen Tasya sakit pi, ya iyalah diporsir. Kalau orang bertanding itu guys beda sama kita yang non bertanding ya. Kalau orang bertanding itu kan mereka tuh capek semua guys. Capek pikiran, capek dia harus menampilkan yang terbaik. Ya kan, dia harus latihan, dia harus memikirkan materi-materi baru. Itu banyak banget bebannya guys kalau untuk kompetisi. Gitu. Clarissa, ya itu dia salah satu
penggemar yang idolanya udah kesenggol, terus nggak bisa terima. Jadi begitu, ngaco. Sisil, iya. Buat apa tampil? Teman-teman nih, teman-teman harus paham ya. Kenapa Indosiar mengambil keputusan menggunakan virtual gift? Ya, sebenarnya intinya mereka itu bukan sekedar mau cari untung kalau menurut aku sih. Bukan sekedar mau cari untung. Belum rezekinya Calvin. Ya, jadi sebenarnya bukan semata-mata dia mau cari untung dari virtual gift. Kalau menurut aku, dia itu kepengen grand final ini masyarakat yang menentukan. Jadi mereka insya Allah akan amanah. Seharusnya kita senang gitu pada saat kita dikasih kesempatan. Oke, masyarakat yang menentukan itu mungkin niatnya. Biar kedua juga nggak ribut, nggak ribut. Nanti kan mereka akan buka. Suara ini berapa, suara ini berapa, suara ini berapa. Itu niatnya cuma itu doang. Biar nggak ribut karena dia nggak mau dong TV nomor 1. Tapi nanti ada feedback jelek buat dia gitu. Dia nggak mau. Gitu. Emang cuman kesalahannya dulu-dulu itu waktu masih 10 besar, 15 besar ya. Dalam pemilihan siapa yang bertahan, siapa yang dibuang, memang itu agak kacau. Itu akhirnya bikin masyarakat itu sempat kecewa. Yang dulu-dulu sebelum 3 besar kan sempet kan ada peserta yang harusnya bertahan malah dibuang. Harusnya ada peserta yang harus dibuang malah dipertahankan. Itu jadi awalnya di situ lah guys. Masyarakat agak sedikit kecewa, termasuk gue. Tuh. Makanya next time DA8 harus bener-bener teliti ya, jangan cuman gara-gara enak dipandang tapi tidak enak didengar, ya itu dipertahankan. Ya, fokuslah. Ini kan lomba nyanyi, ya harus suaranya lah yang dulu. Mau nyanyi di radio, mau nyanyi di TV, mau nyanyi di angkasa, yang namanya lomba nyanyi ya suara dulu. Gitu loh. Jangan bawa fisik. Fisik itu Tuhan yang menciptakan. Dengan lu ngejelekin fisik orang, samanya juga lu dengan menghina Tuhan. Itu tidak boleh. Karena apa? Fisik masih bisa dipoles. Tapi kalau suara tidak bisa. Suaranya udah begitu-begitu. Fisik masih bisa di make up, ya kan? Di make over. Ya, rambutnya ditata yang rapi, baju bisa dikasih yang bagus. Tuh. Cuman kalau suara kan lomba nyanyi suara nggak bisa. Emang ada ini beli suara gitu. Kalau jangan menghina fisik, semua fisik sama semua. Di mata Allah tuh semua sama. Semua tuh indah. Kalian tahu ciptaan Allah yang paling bagus, paling sempurna di antara makhluk yang lain adalah manusia. Kadang manusia masih suka mencela fisik manusia yang lain. Saya juga heran gitu. Gitu loh. Hitam putih itulah perbedaan. Gak semua orang suka yang putih, dan gak semua juga orang suka yang hitam. Gitu. Jadi kita gak bisa memaksakan soal selera fisik orang. Gak semua orang suka hidung mancung. Gak semua juga orang suka hidung yang gak mancung. Macam-macam. Ada orang yang demen badannya gempal, ada orang demen badannya kurus. Beda-beda kalau selera itu. Ada yang demen rambutnya yang kriwil-kriwil, ada yang demen rambutnya lurus, ada yang demen cepak, ada yang demen, itu beda gitu.
Kecuali pemilihannya cover boy. Cover boy, kalian tahu cover boy nggak? Kalian tahu cover boy nggak? Tahu nggak cover boy? Cover boy tahu nggak? Ya Allah, lindungi Bilqis. Makasih. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya, cover boy, Miss Universe. Ya, Miss Universe, model sampul. Nah, baru itu fisik. Namanya juga cover boy. Kalau cover boy, model sampul, dia nggak akan namanya sampai ke suara. Ya, sampai ke otak pun juga nggak terlalu gitu. Itu baru masuk akal. Cover boy harus ganteng, cover girl harus cantik secara fisik gitu. Ya Allah, lindungi Valen, amin. Cover girlnya Desi Ratnasari ya, zaman tahun 90-an ya, Desi Ratnasari ya. Waalaikumsalam Titin. Ya, akhirnya jadinya Indosiar itu akhirnya dia pakai virtual gift supaya apa? Supaya nggak ribut. Kenapa? Supaya apa? Nggak ribut. Supaya ngasih tahu ini justru karena dukungan kalian. Jadi kalau jagoan kalian itu rendah, ya salahin diri kalian. Jadi jurinya aman, Indosiarnya aman gitu loh guys. Budes, betul deh 1 tahun 90-an ya. Tapi kan kita gini guys, kita kalau mau menuduh orang itu harus ini loh guys. Harus ada bukti loh. Kalau nggak ada bukti susah. Nanti kita bisa kena pidana. Juaranya tetap perempuan kata Aris. Amin. Mau perempuan mau laki nggak apa-apa. Gitu. Mungkin sinyalnya kali jadi nggak bisa masuk. Vena. Sebenarnya dia juga boleh lah juara. Ya tapi harus sesuai dengan SOP lah. Masuk 3 besar boleh, yang penting masuk SOP lah. Salju ya tapi nggak juga sih salju. Tetap kan kalau kita punya idola tetap bagus, nyanyinya bagus, walau virtual gift-nya rendah, tetap itu akan menjadi penilaian tersendiri guys. Ya, tidak ada yang sia-sia. Orang nanti akan salut, hebatnya si ini walaupun virtual gift-nya rendah, dia nyanyinya tetap bagus. Itu perlu diingat. Perlu diingat teman-teman. SOP itu apa Pak Haji? SOP itu yang kalau makan ada kuah-kuahnya. Jadi tetap tiga peserta ini tetap harus kasih yang terbaik. Ya, tetap nanti nama kalian akan tetap wangi. Hebat ya kalian ya. Walaupun virtual gitu. Ya kayak Tasya lah. Siapa sangka kan Tasya tiba-tiba sekarang yang nge-give-nya banyak. Dulu episode sebelumnya kan dia sering sedih kan. Yang lain pada dapat virtual gift, dia nggak dapat gitu. Padahal dia nyanyinya bagus, ya kan? Kenapa? Karena Tasya menjaga kualitas. Tasya tetap menjaga kualitas. Akhirnya orang jadi tergugah hatinya. Oh iya, si Tasya bagus ya. Udah aku kirim deh virtual gift.
ya. Gitu, kualitas itu apa namanya? Kualitas itu tetap akan berpengaruh, guys. Tasya bagus loh. Bagus banget. Feeling Kang Ipul siapa yang juara? Siapa aja yang penting bertiga ini udah pantas. Bertiga ini udah bagus, udah keren. Udah emang pilihan penonton mah. Pilihan penonton mah nggak salah. Untuk yang kali ini pilihan penonton nggak salah ya. Bang Ipul aja approve. Amin. Ya, semua itu kan punya masa lalu ya. Dulu pengamen, sekarang bisa menjadi seorang artis besar, itulah hebat. Itulah hebatnya Allah, pandai membolak-balikan nasib hambanya. Selagi hambanya mau berusaha. Yang penting sudah pada saat di atas, jangan pernah lupa dengan yang di bawah. Karena kita dulu pernah di bawah dan kita tetap kita akan di bawah. Kenapa? Karena kita akan dikubur. Akan di bawah. Akan ada di bawah, akan ada di bawah tanah lagi, bukan di atas tanah, di bawah tanah. Gitu loh. Setiawan, doain yang baik-baik dong. Ya Allah, lindungi Bilqis. Doakan April juara Pak Haji selalu dong. Pak Haji selalu doakan buat April. Karena April layak. Si Mas. Ya, Valen juga layak sayang. Valen layak. Di sini ada yang sewot. Ya kalau memang rezekinya April juara 1 ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa nggak bisa berbuat apa? Karena menurut aku memang April layak gitu. Kalau misalkan Tasya juara 1 ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena Tasya layak. Kalau memang harus Valen juara 1 ya nggak apa-apa. Karena Valen layak. Udah. Ya kalian yang menentukan, udah silakan gitu loh. Aku mah ikut-ikut aja lah. Di antara bertiga itu juara berapapun aku approve ya. Karena begitu. Kenapa? Karena tiga-tiga anak ini nanti kalau mereka akan kolaborasi dengan senior-senior mereka yang suaranya menggelegar, mereka ini akan sejajar. Nggak jomplang. Kita harus pikir panjang. Kalau pemenang tuh kita harus pikir panjang. Jangan kita cari kualitasnya di bawah senior-senior mereka gitu. Nanti apa kata dunia gitu. Masa juara DA7 suaranya begini sih, nggak kayak DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6 gitu. Jangan. Makasih. Tasya the best. Iya, Baim the best banget. Tasya fenomenal. Betul sih. Tasya ini sosok baru loh guys untuk di DA. Ya. Tasya tuh sosok baru di DA. Penyegaran lah, segar. Lihat Tasya tuh seger. Seger dia. Lihat Tasya tuh penyegaran guys. Jangan gosip ah. Orang cari duit di TV kagak boleh. Itu biar
biasa itu haters bikin berita yang nggak bener. April juga cocok. April cocok sayang. April cocok. April cocok. Valen juara 1, amin. Tetap Valen Pak Haji, mantap. Ya, nanti siapapun yang juara 1 harus legowo ya. Kita support aja. Taman alam jiwa penuh bunga, rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta, dilanda asmara. Aku pengen nyanyi lagu ini Citra Cinta. Dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya, agar dapat hidup berkasih sayang, laki-laki dan perempuan. Halo Cirebon. Orang mana Pak Haji? Orang Indonesia. Pak Haji aja juara 1 katanya. Kalian punya semua yang dibutuhkan penyanyi. Mantap Grace. Masih di Madura, sudah balik. Padahal aku betah banget loh di Madura. Berus. Herman. Puas banget Herman, puas. Bebas. Sekali main ke Cirebon, iya nanti aku pas Cirebon. Pak Co hadir ya Pak Co. Jawabnya kemana aja kata ente. Sabtu Minggu ini di Jakarta aja. Tasya Titi sama Mi DP lah. Sedikit. Kok bisa sih? Jangan dong. Kita harus cinta dengan ulama. Ulama yang kafa ya guys. Ulama yang kafa. Ulama kafa itu artinya ulama yang benar-benar ulama. Halo. Merengakan tah. Mare. Kok bisa dihilangin aja mas, kata Surya. Biarin mas Surya. April anak baik, anak sopan. Iya. Lahir sama temennya, Masya Allah. Pokoknya selamat buat 3 besar ya. Udah pokoknya buat 3 besar itu fokus aja ke depan. Fokus ke depan. Gak usah pikir-pikirin haters. Haters itu cuman pengganggu ya, cuman pengganggu ya. Tujuannya apa? Tujuan kalian itu supaya nggak fokus. Muti.
Iya dong Mas Tukul, karena Indosiar kan yang membesarkan mereka. Coba kalau nggak ada Indosiar, mereka mana ada orang kenal. Jadi mereka berhak gitu. Gimana pendapatmu tentang Zahra yang dibentak? Bercanda sayang, bercanda. Kalau aku rasa sih bercanda itu, bercanda. Aku aja sering juga aku begituin sama pemain lain juga. Udah santai aja, nggak usah dibawa serius sayang. Itu namanya dunia entertain. Ya. Kalian nggak tahu ya, kalau sesama pekerja itu suka musuh-musuhan. Sama. Kayak profesi yang lain. Sesama teman kantor saling bersaing. Gak usah dipikirin sayang. Sesama teman sejawat satu kantor saling bikin-bikin nangis. Sama. Itulah dunia pekerjaan seperti itu guys. Jadi saran aku adalah gak usah dimasukin ke hati sayang. Gak usah. Entertain tuh jangan dimasukin hati. Dunia entertain jadi dimasukin ke hati sayang. Kalau mau maju, saran Bang Ipul, cuek aja. Gitu. Pilihan papi jawab satu, tiga-tiganya pilihan aku. Tiga-tiganya pilihan aku. Tuh, jadi kalau kita mau kuat di dunia entertain itu, kita harus tahan banting, guys. Kita harus tahan banting. Mau di dunia apapun, mau di dunia pekerjaan, mau dunia perkantoran, kita harus tahan banting. Pada saat kita dijatuhin sama teman kerja kita, tahan banting aja udah. Selagi memang kita kerjanya bener, kerjanya bagus, cuekin aja. Selagi bos kita masih senang sama kita udah tahan banting aja. Kecuali bos udah nggak demen sama kita, itu repot. Tapi kalau teman kerja, teman kantor nggak demen sama kita, biarin. Dia juga sama-sama kok digaji sama bos kita. Gitu teman-teman, kalau seandainya kita mau bertahan di dunia kerja manapun gitu. Persaingan antar karyawan mah biasa. Ada yang merasa senior, gua junior, terus junior disemena-menain mah biasa, hal biasa. Gitu. Justru jangan kita kelihatan lemah. Kita harus tegar gitu loh. Ini gambaran aja ya, gambaran. Makasih Black udah dikangenin. Gitu. Ya Usmani. Amin, kita doakan Zahra semakin bersinar. Ya gitu, selagi memang bos kita masih sayang sama kita. Mereka kan juga karyawan, sama-sama karyawan. Sama-sama karyawan gitu. Jadi udah biarin aja. Yang penting kita jangan yang memulai. Yang penting jangan kita yang membuat onar gitu. Valen, iya Valen bagus. Kakak Eka, ya doain aja lah Kakak Eka. Sehat terus Pak Haji, amin. Jaya juga sehat terus ya. Ya udah, mendingan diam aja gitu. Kalau kita lagi di apa namanya diisengin orang, ya udah, cool aja, cool, seolah-olah nggak ada apa-apa. Nah, Jirayut tuh justru jadiin gimmick aja, nanti bagus.
Makasih Bang Black. Betul Muti. Info apa ini baru gabung katanya? Iya ini info anak hilang. Tangsel, Tasya Genzos, Gen Z Jos, ya amin. Orang mulu yang papi doain ya nanti Pak doain AAI sehat, panjang umur, banyak rezeki. Tasya perkiraan masuk juara berapa? Tergantung yang nge-give. Kalau nge-give-nya banyak banget di antara yang lain dia bisa juara 1. Kesungguhanmu mencintaiku. Bang Ipul dukung siapa? Tiga-tiganya didukung. Pak Haji nggak pernah ke SGC Cikarang. Udah dijual tokonya. Cubi, Sumi, papi kenapa ngajarin lagi di DA? Belum rezekinya sayang. Belum rezekinya. Kalau udah rezekinya nggak kemana-mana. Waalaikumsalam Bujang. Ipul nggak konsistennya di mana? Coba nggak konsistennya di mana? Coba ayo aku jabanin, nggak konsistennya di mana? Sangat berharap kalian juara 1 Bang Ipul, amin. Apa kata tentang amin. Banyak Tasya, banyak doa. Yang silakan yang kalian nggak punya rezeki berdoa boleh. Yang kalian punya rezeki ya kirim. Kemarin ke Madura makan dekat rumah Kupi. Iya, Ayunda. Ya, Shakira dulu, karena Shakira itu kan dulu sempat jadi anak emasnya juri. Dan memang dia waktu itu banyak salah, harusnya dibuang. Tapi dia selalu dibela sama juri, itu yang aku yang gak demen. Kasihan peserta yang lain loh. Itu pada waktu di atas 10 besar ya. Kasihan peserta yang lain yang nyanyinya serius gitu. Boleh jadi anak kesayangan kalau memang dia pantas dari kualitasnya ya guys. Dari Jepang dukung Valen, mantap. Semoga Sultan Sidrap masih mendukung Tasya, amin. Pagi juga ya yang nanyanya juga tentang DA. Masa orang nanya DA, gue jawabnya KDI. Tergantung pertanyaan dong. Kalau nanyanya DA ya jawabnya DA. Itu namanya orang nyambung. Gitu. Tenang aja guys. Gue yang blokir duluan. Masa sibuk-sibuk. Kalimantan dukung Valen, amin. Ya itu sudah rezekinya Tasya. Rezekinya Tasya sayang.
Gimana Tasya? Bagus sayang. Pengen kirim di Sultan buat file minimal 10 kayak tapi nggak punya duit. Ya doa aja lah. Bertindaklah sesuai dengan kemampuan. Singapura Valen dong pastinya mantap. Jakarta dukung Valen mantap. Tiga besar mantap. Jagoan Ati Kodong nggak ada, jagoan Ati Kodong ada yang nggak lolos. Jagoan Bang Ipul lolos semua. Yes, 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 yes. Ati Kodong melempem. Iya, Asep. Gimana Valen sama Vildan? Bagus. Valen juara insya Allah. Doanya buat April ya. Kalau memang April juara 1 itu yang terbaik. Kalau ternyata April nggak juara 1 itu juga yang terbaik. Tiga-tiganya itu sudah terbaik ya guys. Sebenarnya kalau menurut aku ada juga sih yang lebih pantas juga masuk 3 besar gitu. Ada juga yang pantas juga ada gitu. Cuman ya udah mereka sudah keluar, sudah dikeluarin ya udahlah. Dan tiga-tiga ini pantas juga gitu. Mila pantas, Mutia pantas, ya. Si Sulawesi itu pantas semua Sulawesi. Jamu. Sulawesi pantas semua. Sulawesi pantas semua. Kalian tahu gak sih? Iya ada tukang jamu. Haji Andre Arafi. Mampir ke akun mereka lah. Tetap Bang Ipul yang keren. Amin, Mars, amin. Karena buat aku kepercayaan nomor 1 sih guys. Kalau kita ya sudah dipercaya sama orang tuh enak guys. Kalau dipercaya sama orang tuh enak. Ya udah sih katanya nggak usah ngomongin DA kata R. Karena jagoanmu kalah. Coba kalau jagoanmu masih bertahan, pasti demen kamu ngomong. Karena jagoanmu tuh udah kalah. Jamu! Oh ya, jamu! Ntar guys, mau minum jamu guys. Emang ada ya orang ngebahas DA baru makan ya? Bang Ipul mah bahas DA nggak bahas DA tetap makan. Kalau nggak makan ntar kok modar lagi. Tapi Bang Ipul jadi juri Valen mungkin out karena suaranya enggak. Valen bagus. Valen bagus guys. Pokoknya yang gue bilang gak bagus itu gak bagus deh. Kalau gue bilang bagus itu bagus. No debat. Jamu! Bo jamu!
Udah bangun dari jam 3 pagi. Gelasku mau. Apa? Gelasku mau. Ya, gelas embo aja. Hai. Bu, kencur ya? Ya, ngopo? Kencur apa? Lagi ngopo? Kencur ya, kencur. Lagi batuk. Mm-mm. Lagi nggak enak tenggorokan. Mm-mm. Ya, tuh. Kencur. Jamu. Mbok jamu. Mbok jamu. Ada apa di bakulmu? Minum jamu tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. April the best banget. Apa? Minum jamu biasa enak. Pakai ini apa ora? Mau dong. Ini jamu asli guys. Ini bener-bener bikin buat jamu kumisan. Jamu. Ini lo, asli. Oh. Kuning lo. Dibebek. Adikmu mana jamu apa? Nih, aku tawarin bentar ya. Ya, mau kok biasanya. Enggak, gue kadang-kadang ada orang suka gini. Kalau nggak bahas DA nggak makan, gitu. Jangan samakan diriku dengan dirimu. Jangan samakan Bang Ipul dengan dirimu ya. Mungkin dirimu kalau ngebahas DA baru makan. Kalau Bang Ipul enggak. Demen aja gitu. Demen aja karena dengan ilmu yang gue punya. Karena kita harus berbagi ilmu guys. Kita kalau punya ilmu harus berbagi. Kalau kita punya keahlian harus berbagi. Gitu. Jadi di depan. Lu punya lu mana? Udah duluan. Enggak. Gitu teman-teman. Jadi kalian tuh jangan asal menyamakan diriku dengan dirimu gitu loh. Jangan asal memfitnah. Kalau nggak ngebahas DA, nggak makan, itu mungkin Anda gitu. Kalau Bang Ipul kan memang demen, karena Bang Ipul memang ahlinya di situ. Tapi kalau nanya mesin, jangan ke gue. Karena gue nggak tahu tentang mesin. Gitu ya. Terus nanya tentang masak-masak jangan ke gue. Tapi kalau tentang makanan enak apa enggak tanya ke gue, karena gue doyan makan. Kalau soal perdangdutan tanya sama gue. Kata netizen suara Tasya lebih ke pop, betul. Cuman Tasya itu bunglon guys. Tasya itu bunglon. Dia bisa ke pop, dia bisa ke dangdut gitu. Tasya itu bunglon. Dan tetap Tasya tuh masuk. Gitu, masuk Tasya. Makan sate gitu. Tapi kemana aja? Ada Fitri, aku ada di rumah. Aku nggak kemana-mana.
Itu tanya ke Amboy, jangan ke Bang Ipul. Ya. Itu tanya ke si Amboy. Tasya tuh dangdut Gen Z, betul. Tapi dangdut Gen Z juga macam-macam. Ada yang memang dangdut klasik. Tasya itu dangdut, iya dangdut kolaborasi guys. Tasya itu gitu. Kangen sama papi, makasih Fitri. Dimana pi? Dimana? Kalau Valen tuh dangdut klasik. Memang setiap tahun itu banyak melahirkan banyak karakter klasik, karakter yang yang memiliki banyak karakter gitu. Lebih karena suara Evita Mala. Suara Evita Mala itu suara Evita Mala itu suara dangdut yang sifatnya konvensional guys. Jadi dia memang kalau model kayak Evita Mala ikut lomba tuh susah menang. Tapi kalau dia bikin karya pasti booming gitu. Tiga-tiganya bagus. Tutor suara tinggi pi, kata Bobby. Sehat alhamdulillah sayang. Sehat, makasih notes. Jangan dong Ai, masa hilang sih? Kalau suara Meli bagus sayang. Meli bagus. Meli tuh keren. Selamat pagi Bali ya. Kumisnya lucu kata Beno. Dia masuk grand final, tiga-tiganya terserah lah siapa aja. Sumana hadir P. Cari dong. Vildan bagus sayang. Selfie bagus, selfie. Selfie makin mateng suaranya. Yang penting penyanyi itu harus sering mengasah suara. Ya. Harus sering dipakai nyanyi. Super kawan, kangen DA2 makasih. Lesti mah juara ya. Tahun ini masih dipegang sama Lesti ya guys. Masih dipegang sama Lesti. Tapi nggak ada kemungkinan juga ya. Kalau seandainya kalian mau maju, silakan. Tetap semangat. Cari dong Ai. Nanti kan ada yang baru-baru lagi. DA1 sampai DA7 siapa yang paling bagus? DA1 DA7 ya bagus-bagus. Ada yang bagus-bagus. Betul, makanya jangan malas bikin karya ya. Irwan masih melekat pi, mantep. Esi tak tergantikan, amin. Kenapa nggak juri pi? Belum rezeki saya. Kangen papi jadi juri, makasih notis. Sebutin 3 apa? Pertanyaannya dada aja. Bagus Lesti bagus. Tapi kan Lesti itu udah ibaratnya dia ikonnya DA ya guys. Makanya Lesti dijadiin juri karena dia termasuk ikon. Kecuali Lesti udah berkarir di luar negeri, udah nggak pernah ke Indonesia, ya mungkin nanti akan dicari gitu ya. Tapi selama Lesti masih berkarya di Indonesia ya ikonnya dia guys. Ikon DA tuh Lesti. Makasih Abdul. DA7 siapa juaranya P? Tiga-tiganya boleh lah. Sebutin 3 favorit. Ya udah pasti Lesti lah. Kayaknya lebih dari 3 lah. Karena sekarang aku sudah mulai tertarik melihat selain Lesti ya. Dulu kan Lesti, Danang, Evi ya, karena memang ada akunya di situ kan.
Tapi aku oh ya selfie juga bagus kok. Selfie bagus. Rara juga bagus. Si Weni apalagi, Weni bagus. Si Meli juga bagus. Wika nggak bagus tapi kok bisa jadi juri. Itu rezekinya bunda. Itu rezekinya Wika Salim. Wika juga termasuk artis yang apa namanya, yang menemui liku-liku juga guys. Pamit pi ya ai. Nanti papi WA ya. Hildan juara 1 The Star ya. Anti kodong juga bagus lah. Maggie, Aulia bagus juga Pak Haji. Bagus, Aulia bagus. Keren Aulia. Tuh hati-hati ya yang sudah pada berumah tangga ya. Tetap latihan vokal ya. Biar suaranya tetap terjaga, karena kebanyakan penyanyi kalau udah berumah tangga, khususnya perempuan ya, sudah terlena ngurus anak, ngurus suami, akhirnya lupa latihan vokalnya. Tapi ya artinya apa ya? Artinya dia benar-benar mau mencari ridha Allah gitu. Papi tahu The Star, tahu dulu sempat lihat. Bang Ipul gimana April? Yes. Aulia dinamikanya bagus, bukan hanya dinamika, ekspresinya juga bagus, demen Papi tuh kalau ngelihat Aulia nyanyi itu. Walaupun kita nggak kenal ya, nggak pernah ketemu. Sama Rara nggak pernah ketemu, sama Meli nggak pernah ketemu. Ya kan lihatnya di TikTok aja. Tetap Lesti yang nomor 1, udah pasti dong, orang icon DA. Malah dia mau dijadiin icon Indosiar, Masya Allah. Sudahlah Ros, sudahlah. Pasnya multi talent, iya betul. Mardia, sudahlah Lulu. Jangan ngebahas yang sudah tidak ada. Takutnya gentayangan nanti. Lesti biasa-biasa aja, enggak lah. Lesti itu luar biasa. Kenapa? Karena dia tuh sampai detik ini dia masih disukai oleh semua TV. Dan awardnya nggak berhenti. Tapi kalau ada orang memandang Lesti biasa-biasa aja nggak apa-apa. Tapi kalau di mata aku dia luar biasa. Tuh. Jadi menilailah sesuai dengan hatimu, nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa sayang. Nggak dosa kok kita menilai seseorang sesuai dengan kehendak, nggak apa-apa. Tapi kalian tidak boleh membatasi orang lain untuk berpendapat, itu yang nggak boleh. Gitu. Yang tidak boleh adalah kalian itu tidak memperbolehkan orang lain berpendapat. Kalau orang berpendapat Lesti luar biasa, super, nggak apa-apa, itu hak mereka gitu. Nanti kan yang berbicara adalah situasi. Yang berbicara adalah keadaan. Kalau dia biasa-biasa aja, kok dia dapat award banyak ya. Kalau dia biasa-biasa aja, kok dia trending mulu ya gitu. Nanti timbul bertanya, ini yang salah feeling gua atau hati gua ya gitu. Nanti akan bertanya-tanya gitu. Ya, nanti oh emang hati gua aja kali yang salah nih gitu, atau feeling gua gitu. Jangankan Lesti, sekelas artis dunia aja masih ada yang nggak suka.
Weni, Rara. Lesti itu pembuka jalan, guys. Lesti itu pembuka jalan bagi pemula-pemula. Lesti itu guru, mentor dari anak-anak DA, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6, DA7. Bukannya aku ngebanggain ya, maksudnya kita harus inilah, harus mengakui lah, gitu loh. Penyanyi-penyanyi perempuan ini yang sekarang ikutan DA, mereka lihat dari mana? Salah satunya Lesti yang menjadi barometer mereka. Selfie lihat dari mana? Lihat Lesti. Rara lihat siapa? Lihat Lesti. Nanti Rara dilihat lagi sama yang lain. Aku lihat Rara. Rara dari mana? Rara dari Lesti. Berarti pusatnya Lesti. April dari mana? April dari Lesti. Ini dari Lesti itu. Jadi semuanya begitu. Semuanya tuh ada asbabnya, guys. Jadi kita tidak boleh melupakan guru-guru kita. Makanya selalu dalam doa, ya Allah sayangilah guru-guru hamba. Karena apa? Kalau nggak ada guru, kita nggak dapat ilmu. Gitu. Makanya kalian yang junior-junior sekarang, yang sukses, jangan pernah lupa sama guru. Saya sudah mengajarkan kalian secara tidak langsung. Gitu. Jangan sekarang udah sukses petantang petenteng, ya, merasa hebat sendiri, merasa dia besar sendiri, dia melupakan jasa-jasa guru. Gitu. Lesti guru dong. Guru anak-anak DA. Jadi anak-anak DA tuh anak-anak Gen Z. Lesti kan lahirnya ini anak milenium, dia anak milenial. Bagus Aping atau Valen, dua-duanya bagus sayang. Jangan lupa berterima kasih sama Bunda Rita Sugiarto. Jangan lupa berterima kasih sama Haji Roma Irama, sama Umi Elvi. Berkat karya-karya mereka, kalian bisa bernyanyi, bisa latihan. Kalian bisa keren karena anak-anak itu bisa keren karena ada gurunya. Coba kalau Rita Sugiarto nggak bikin lagu. Coba Umi Elvi nggak bikin lagu. Coba Haji Roma Irama nggak bikin lagu. Nanti mau pakai materi apa? Ya, sama Mami Dewi juga harus berterima kasih. Karena Mami Dewi kan termasuk senior. Ya. Sama Soima, makasih. Jadi semua itu saling berkesinambungan, teman-teman. Ya, saling ada berkaitan. Kalau nggak ada DA1 nggak mungkin ada DA7. Jadi harus saling berterima kasih gitu loh. Valen layak juara 1 nggak juara 1. Yang lebih berterima kasih ya itu juga. Makasih juga buat Indosiar. Makasih juga buat Bu Siwi. Coba kalau Bu Siwi nggak bikin program DA. Nggak ada yang kenal itu Valen, nggak ada yang kenal itu April, ya kan? Jadi harus saling berterima kasih. Tuh. Terus lebih berterima kasih lagi sama siapa? Sama penggemar. Kalau nggak ada penggemar, siapa yang mau nonton? Makanya kenapa manusia nggak boleh sombong? Kenapa? Karena kita semua dibantu. Semua tuh dibantu penggemar, dibantu senior, dibantu TV, dibantu siapa gitu. Nggak boleh sombong. Kalau ada penggemar minta foto, ladenin. Jangan sok-sok capek. Ya. Kalau ada penggemar minta foto, ladenin. Selagi masih sehat, ladenin. Kecuali udah sekarat. Ya, kecuali udah memang
Tumben bener. Dari dulu mah bener. Kalian aja hatinya yang gak benar ke gue. Ada penggemar secapek apapun ladenin. Ya foto, ayo foto, ayo foto. Pokoknya selagi masih ada minta foto ladenin. Bisa jadi kita sukses karena doa mereka. Gitu. Kalau nggak ada penggemar nggak mungkin TikTok nih rame sampai 1,4. Enggak. Makanya Bang Ipul ladenin. Yang penting pertanyaannya bener, nggak pertanyaan aneh-aneh. Dia nggak bisa. Saling menasehati boleh, saling mengingatkan boleh, tapi untuk menghujat tidak boleh. Tidak boleh. Pokoknya juara berapa aja deh, silakan. Ya Kilasep. Kalau kalian pengen Valen juara 1, ayo gift-nya yang mantep. Kalau kalian pengen juara 1 April, gift-nya yang mantep. Kangen DA1, makasih Septi. Kalau kalian pengen Tasya juara 1, ayo gift-nya yang mantep. Bang Ipul kok belum nikah lagi? Ya aku lagi mau cari gadis. Iya betul. Juri legend gitu. Enggak lah. Juri legend tuh Bunda Rita. Makanya kalau ketemu senior aku sampai sekarang masih cium tangan guys. Ketemu senior cium tangan. Cium tangan aku. Kalau ketemu senior cium tangan aku. Makanya aku ajarin ke April, ke Mutia, ke Valen. Kalian ketemu senior, kamu harus cium tangan ya. Artinya kamu bukan merendahkan dirimu, tapi kamu memberikan penghormatan. Gitu, memberikan penghormatan. Sama almarhum Amdan ATT juga luar biasa. Kalau nggak ada beliau mah nggak mungkin lah, ya. Amdan ATT, Yus Yunus, anak Gen Z nggak ada yang tahu Yus Yunus. Ya, kamu cuk. Sekarang mah kalian kalau cium tangan jangan di pipi ya guys. Tentu tangan nih. Tuh. Atau maksimal hidung. Lalu cium tangan begini. Kadang-kadang begini. Itu namanya cium pipi. Itu namanya cium dahi. Ya di shop April bagus, Valen bagus. Imam S. Arifin almarhum. Ponis apa? Sama dia mah udah bukan cium tangan lagi. Boy Sandi siapa ini Boy Sandi ini? Oh iya, Kilsep kacau. Bukan bibir lagi, sama dia mah. Udah doakan yang baik-baik aja 3 besar ini. Doakan baik-baik aja. Nanti habis ini kan siap-siap DA8 ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, udah gak penasaran lah. Udah 3 tahun. Teman-teman, udah dulu ya. Aku mau sholat duha dulu. Udah siang, udah jam 8. Makasih teman-teman sudah sudi mampir ke rumah Bang Ipul. Kan agresif lagi. Ya, terima kasih. Nanti kita ada waktu live lagi ya teman-teman ya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik. Jamu empot-empot.
Kacau.